Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rahmatullah, asal jurusan Teknologi Informasi, asal prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan, mengolah, menjelaskan dan mengerjakan tugas dari basic data, yaitu mengelola database dalam bentuk struktur dan tidak struktur atau non struktur dengan menggunakan MongoDB Kompas dan MongoDB Shell. Nah, di sini saya diberikan tugas dengan 7 soal, dengan 7 tahap, yaitu membuat database, membuat collection, terus mengisi sebuah dokumen dengan menentukan hasilnya, terus menampilkan dokumen secara keseluruhan, lalu menampilkan dokumen secara filter atau tergantung pilihan atau secara salah satu bidang, lalu kita mengedit salah satu dokumen, lalu menghitung seluruh jumlah dokumen dalam collection. Nah, pertama-tama sebelum mengerjakan kita membuka yaitu MongoDB Kompas yang bisa kalian download di Mongonya langsung di website. Ini. Nah, setelah itu jika kalian belum mempunyai connection, kalian tinggal klik add annotation, lalu kita save and connect. Tidak dulu, save and connect langsung. Nah, karena di sini sudah saya punya, saya bisa saja hapus. Ini saya hapus saja. Oke. Lalu untuk membuat database kita klik localhost ini. Setelah itu kita klik database. Nah, di sini kita membuat database. Misalnya saya dengan topik yaitu Warmindo, yang tempat kerja saya Warmindo. Lalu collection name ya atau nama tabelnya. Nah, yang ini soal nomor 1 sudah. Lalu di soal nomor 2 itu kan membuat collection. Nah, kita membuat nama collectionnya yaitu pesanan. Langsung kita klik database. Nah, muncul sudah sebuah database dan collection atau tabel. Setelah itu kita akan membuat sebuah dokumen di soal nomor 3 ini dengan 10 dokumen. Nah, di sini saya akan membuat dokumen 5 yang struktur dan 5 yang non struktur. Yang pertama saya akan membuat yang struktur dengan cara klik plus ini, lalu insert dokumen. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Lalu kita buat filter awal, lalu misalnya saya ID, lalu petik 2. Kita kasih tanda petik 2, lalu misalnya ID atau nomor kode gitu, lalu tanda petik 2, lalu kita misalnya kasih angka 1 ini, lalu kita buat lagi misalnya isinya tuh nama, tanda petik 2, misalnya nama pesanannya itu nama saya sendiri, misalnya Aji, dan kita jangan lupa di koma. Lalu tadi kita tambah lagi yaitu misalnya menu, petik 2, lalu misalnya kan menu saya itu ada menu tag Bangladesh. Nah, di sini masukin menu Bangladesh. Jangan lupa kita petik lagi, lalu kita kasih petik lagi, petik 2, lalu harga, tanda petik 2, tanda 2, lalu misalnya harganya 18.000. Gak usah kita kasih nol, ini integer ya. Kita tahu sini. Setelah itu tinggal kita insert dan jadilah data struktur. Ini adalah data struktur ya. Oh belum, data struktur itu begini.
Lalu kita buat lagi, kita buat data struktur dulu lagi sampai 5 ya. Kita seperti lagi bercepat. Nah, terus tadi ID biar rapi kita pakai juga ID 2 koma nama misalnya nama teman saya lokal terus tadi temennya sama dia pesan pesan mie goreng koma terus harga kedua lalu ini harganya di situ 10.000. Oh ini kita matikan jadi integer lalu kita insert. Lupa terus kita copy lagi. Tinggal kita copy sini aja. Oke, lanjut buat lagi sampai 5. Ini sudah misalnya share terus meta-tag ada meta-tag juga meta-tag dengan harga 18.000. Saya lagi kita buat lagi sampai 5. Yuk, kita lagi 4 lagi. Tiga orang lagi, penjaga. Terus lagi ya masalah yang kelima dengan nama lokal lagi misalnya di Bangladesh. Nah, inilah data struktur ya teman-teman. Data struktur itu dia rapi, tidak ada yang ambigu gitu, maksudnya yang berbeda. Nah, misalnya kita buat data struktur itu seperti ini. Nah, misalnya kita saya membuat data yang berapa lagi saya lupa. Kita misalnya kayak bercabang gitu ya, misalnya begini. Kita jangan lupa kasih tanda pengawal gitu. Terus misalnya langsung nama, misalnya namanya ini salah kita kasih ini koma ini lagi. Terus tadi itu menu coba terus untuk menu dua terus menunya tadi misalnya kita kasih mie goreng koma terus kita kasih harga yang lupa. Nah ini lagi dosa penting. Nah kita membuat data yang bercabang atau apa ya namanya itu ya, dia kayak gini, tambahan misalnya ada tambahan lagi nih, misalnya tambahan ini terus titik kedua lalu kasih tanda kurang gini untuk buka. Nah terus tambahan itu misalnya topping lalu misalnya toppingnya itu telur koma dengan level misalnya level 3
level 3. Nah, ketiganya saya kasih aja tanda apa namanya, saya kasih ya masa pagi juga. Nah, saya itu udah sini. Ini jangan lupa kita kasih harganya. Jadi misalnya telur itu 20 tambah atau pedas 23, 25 masuk 25. Nah, koma, tinggal kita insert. Nah ini terpasang sendiri nanti. Nah ini dia lupa nama bercabang, bersarang ya, kita buat data bersarang. Nah ini merupakan data tidak struktur ya, dia data non struktur maksudnya, data non struktur. Jadi data yang ini data struktur. Nah jika ada ini maka dibilang non struktur karena berbeda dokumen, isi dokumen yang lainnya. Misalnya dokumen ini berbeda, dokumen ini berbeda lah. Maksudnya kayak misalnya tiba-tiba ada harga, tiba-tiba ada tambahan, sedangkan yang ke sini nggak ada tambahan. Kecuali misalnya datanya tuh fokusnya namanya cuma nama, ID, nama, menu, harga doang. Nggak ada yang kayak tambahan gini. Nah, misalnya kita tambah lagi datanya. Misalnya saya membuat data lagi yang bersarang. Maka kita lanjutkan. Misalnya saya buat bagi bersarang yaitu misalnya minuman. Nah, ini konsep kedua untuk tempat awal. Mana ini jangan lupa kita koma. Ini misalnya minuman ice. Terus titik kedua teh. Yang nama model ini kita ganti jadi nama, misalnya namanya Abil. Terus dia pesannya mie Bangladesh. Tambah telur misalnya. Level 2. Dengan harga 23. Setelah itu kita kasih gini. Ice teh ini kita langsung kasih ketik gitu, yang gini terus tutup. Tutup ya. Tutup. Ini tutup. Begini ya. Oh salah, ini harusnya diginikan. Oke. Oh gini. Ini. Kan. Buka aku. Oh iya ini ya, sebentar. Nama terus tambahan telur level ini saya nantikan. Ini sambil pecahkan dulu data. Wow, ini lumayan. Itu yang buat pemecahannya.
Oh iya, kayak gini ya. Jadi selesai memecahkan masalah ini. Nah, kita insert. Nah, gini sih. Nah, begini. Kita buat data, tambahan, glob, dan yang kedua, terus namanya S itu T. Lalu kita buat lagi, seperti tadi, sampai 5 ya teman-teman. Buat data sampai 5. Ya, namanya belajar, kita memecahkan masalah ya kan. Misalnya saya cuma kasih dia gini aja, terus dengan nama misalnya nama saya lagi. Terus saya pesan mie goreng, harganya 20.000, topping komplit. Komplit. Dengan tidak memberikan label. Jadi kita harus kasih label gitu misalnya. Udah. Lalu ini kita jangan lupa kita kasih turunnya, astaga lupa. Ini kita mau tutup, nah ada. Lalu kita insert. Kita buat lagi. Saya tadi yang ini copy aja, kita pilih lama, kita buat sampai berapa gitu. Kita tanakin aja. Terus ini, terus dengan misalnya nama nah disini juga dari nama temannya Rapi aja. Terus misalnya dia di Bangladesh dengan harga 20.000, kalau saya pakai topping misalnya dengan ice yaitu teh lagi ya, kita insert, kita buat lagi. Misalnya saya buat data yang ini aja dengan nama misalnya ini editor berapa tadi lupa saya sampai anggapnya 10. Terus dengan nama artis, terus ini tag, lalu ini 18 ya. Nah 6, 7, 8, 9, 10. Nah maka di soal yang nomor 3 ini sudah selesai ya. Jadi begitu cara buat dokumennya. Sembarang sih tadi 1 atau 2, tapi karena di sini luas 10 ya saya buat 10 aja. Misalnya tadi tuh 5 yang terstruktur ya. Ini misalnya contohnya yang terstruktur yang tadi saya buat 5 doang dulu. Nah ini struktur misalnya. Nah misalnya terstruktur ya begini. Dia acak gitu langsung. Datanya dia acak lah, acak gitu. Acak yang misalnya nggak menentu datanya, misalnya harga, nanti di data yang lainnya ada tambahan, terus kayak ada minuman, ya seperti itu. Setelah itu di soal nomor 5 itu kita menampilkan data secara secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Nah, untuk menampilkan secara keseluruhan ya sini aja. Ini data secara keseluruhan. Ya kita misalnya kan ya juga bisa. Ini secara keseluruhannya begini teman-teman. Ini data secara keseluruhan. Menampilkan seluruh datanya. Lalu di soal yang nomor ke-5 yaitu menampilkan dokumen berdasarkan filter satu bidang. Nah, gampang aja menampilkannya. Kemudian kita klik di sini di atas ini. Ya, di sini kan ada tulisan field and value. Nah, kita tinggal ketik aja. Misalnya ini kita ingin mencari yang memakan menu di Bangladesh saja. Nah, kita klik aja. Misalnya tuh tadi kita jangan lupa kasih tanda huruf awal, terus menu, 2, ada petik 1, ini Bangladesh. Nah, kita find. Nah, di sini menunjukkan hanya yang menunya mie Bangladesh. Mie Bangladesh, mie Bangladesh, mie Bangladesh, mie Bangladesh.
reset aja lagi. Dan di sini kan ada option juga nih, bisa milih apa aja, misalnya collection apa. Nah misalnya misalnya kita kasih yaitu topping level, misalnya di sini topping, nah, kita buka ke bawah topping. Oh ya, sorry, kita kasih tambahan. Nah ini kita dikasih nih, bantuan sudah ada filenya nih, kita tinggal klik aja topping di sini, gampang saja begini. Terus topping misalnya A2, kita tinggal klik aja topping lagi, sorry toppingnya telur, sorry, nah level belum dah. Ini tambah nih telur, tambahan telur ya, telur. Misalnya apa lagi, misalnya minuman, kita kasih aja minuman titik ice. Ini kita klik teh, tadi teh sudah kita find saja, nah muncul minuman teh, es teh, es teh. Nah, itulah cara untuk mencari dasar filter dasar satu bidang. Lalu zona keenam yaitu mengedit salah satu dokumen. Untuk edit salah satu dokumen gampang aja sih. Kalau untuk di MongoDB Kompas, nah misalnya ini tadi saya ada kesalahan ya, kesalahan membagi harga misalnya, nah harga tambahan digoreng, nah, seharusnya digoreng itu cuma 10.000, masa 25.000. Nah ini kita edit aja, misalnya edit ini, lalu kita harga mau edit harganya, misalnya harganya nggak sesuai tadi, digoreng 10.000, telur tambah 12 tambah level 3 jadi 15. Nah kita kasih saja 15.000, lalu kita tinggal update ya, just do it, hanya gitu aja. Lalu misalnya kita ingin, misalnya ini kita ganti nama, misalnya di sini Anci, kita ganti, misalnya saya mau ganti misalnya misalnya namanya siapa, nama siapa siapa yang saya lupa, nama teman saya, misalnya si Fatur. Nah ini kita update, selesai ya, begini saja teman-teman. Lalu yaitu hitung jumlah dokumen dalam koleksi. Nah kita menghitung nih jumlah semua collection yang ada di sini nih, gampang saja, yaitu aggregation, lalu kita expect, di sini di select, kita kasih dollar, lalu count, kita klik tunggu. Nah setelah 10, inilah semua jumlah collection yang ada pada database atau collection pesanan. Sebenarnya bisa juga kita lihat di sini sih, cuman kita memastikan lebih pasti ya di sini. Nah begitulah step-step dari 7 soal menggunakan MongoDB Kompas dengan topik atau kasus pesanan di Warmindo. Monggo mampir, jangan lupa mampir di Warmindo. Oke, di sini saja. Kita akan lanjut ke MongoDB Shell. Kita akan lanjut ke MongoDB Shell. Selanjutnya kita akan lanjut ke MongoDB Shell. Nah, sebelumnya kan saya membuatnya di MongoDB Kompas dengan 7 soal ini, 7 step ini sebagai tugas database saya, juga base data. Jadi kita akan membuat di MongoDB Shell. Yang pertama-tama kita buka dulu cmd atau command prompt, bisa juga di Windows kan, sembarang aja saya buka, lalu kita akses dengan cara mouse enter. Nah ini bisa kalian install di websitenya resmi. Setelah itu di soal ini kita membuat sebuah database. Nah untuk di sini gampang saja, tinggal use terus nama databasenya. Di sebelumnya kan di database Kompas saya kan itu Warmindo. Nah di sini saya kasih Warmindo 2. Lalu tinggal kita klik enter dan ini terbuat sebuah database. Selanjutnya kita akan membuat sebuah collection. Nah di sebuah collection ini
kita akan sekaligus membuat sebuah isinya. Nah, jika kita cek nih, kita cek dulu ya apakah sudah ada sebuah database Mobindo 2, maka ini belum muncul karena kan kita memerlukan sebuah collection pada database-nya. Nah, cara membuat membuat collection beserta dokumennya, kita perlu ketik db. Saya ketik db, misalnya collection, nama collectionnya pesanan, sama aja yang di DB Kompas, titik insert one. Nah, ini kita membuat sebuah satu data dulu, insert one, lalu dibuka kurung, buka kotak, terus kurung awal, misalnya di sini ID 21, lalu nama titik 2 titik 2, misalnya namanya Carmila, titik 2, menu saya sesuaikan sama yang di DP Kompas sebelumnya, titik 2, titik atas, menu mie goreng, titik 2 atas. Nah, lalu habis itu harga. Nah, harganya 10.000. Lalu kita klik tutup, tinggal tutup awal lagi, tutup kotak, terus kurung. Nah, langsung kita enter. Nah, ini terbuat. Bagaimana jika kita misalnya membuat sebuah database insert many? Nah, sini saya akan buat. By the way, saya membuat ini data terstruktur ya, membuat 5 data yang terstruktur, semi struktur dengan cara seperti ini. Insert money, kalau buat satu insert one, kalau mau buat data banyak insert money. Nah, ini jangan lupa ini, mau kita enter, buka kurung awal, enter. Nah, buat isi datanya tadi kan sesuaikan 2, enter. Nama, jangan lupa petik 2, nama misalnya Dita. Ini nama teman-teman semua saya, jangan lupa koma. Aduh, ketinggalan pula komanya, saya kasihan. Ini jangan lupa di koma ya teman-teman. Satu panik ini kurung awal, terus tadi ID titik 2, terus tadi 2, lalu koma, nama Dita, terus menu misalnya mie Bangladesh, koma, jangan lupa di koma ya. Ini kita bisa koma di sini ternyata. Jangan lupa, kalau misalnya kita lupa koma di sini ya tinggal koma di sini aja ya. Sorry. Tadi malah kayak gini kan, enggak apalah. Terus harga misalnya 18.000. Untuk enter aja. Terus kurung awal, jangan lupa di koma untuk melanjutkan isi data yang selanjutnya. Kurung awal, enter, terus ID 3, nama titik 2, namanya misalnya siapa ya, Sasa sajalah, Sasa, menu misalnya mie tek-tek, harga 18.000, enter, tutup kurung awal, dan seterusnya. Lumayan cepat juga, banyak juga. Sasa Manda misalnya. Aduh,
ketinggalan. Di harga 2, harga 18. Konkur awal, koma, konkur awal, enter, ID yang terakhir 5, koma, nama, kasih lagi kami bilang misalnya karena mau pesan lagi, koma, menu, misalnya digabung lagi. Menu, harga, terus harganya apa sih, lupa lagi, sorry. Ini mana buat ini first name. Nah ini dan tinggal tutup konkur awal, terus jangan lupa kasih kotak sama ini. Udah selesai. Misalnya kita mau membuat sebuah data yang tidak terstruktur, tapi kita mau misalnya ingin nih, mau lihat nih sumber datanya, tinggal kita klik aja ke sana, file. Nah ini ID, nama, Dita, ini Sasa, Mediatek, harga, Menda, seterusnya. Nah ini yang ID 1 tadi, dan sini kita akan membuat data yang tidak struktur, yang non struktur ya. Nah, non struktur itu data yang berbeda, maksudnya isinya tuh acak, nggak sama yang kayak yang di 5 data ini. 5 data ini kan sama isinya nih, harga, menu, nama, ID sama. Nah misalnya saya membuat yang data tidak terstruktur, non struktur, jadi saya akan membuat sebuah data yang bersarang, misalnya dengan cara seperti tadi, TP insert one, insert money saja langsung, enter, konkur awal. Saya nggak usah pakai ID, langsung nama. Misalnya namanya Junita, koma, enter, terus menu, mie goreng, harga 10.000. Oh misalnya ini mau nambah telur ya, misalnya nambah topping telur 12.000. Nah ini tinggal kasih kayak gini, tutup konkur awal, koma, terus buka konkur awal, ini terus saya membuat data yang bersarang. Lagi nama, terus misalnya namanya siapa ya, misalnya namanya Sasa lagi deh, lupa nama teman saya. Isi menu, terus pesannya digoreng lagi, ini terus harga 12.000, 15 ya.
klik tambahan, kedua ukur awal. Nah, tambahan misalnya topping, kedua toppingnya telur, koma, terus level level 3. Nah, ini tutup ukur awal, bagi. Oke, ini ya, misalnya saya mau buat lagi ya. Wah, ini lumayan ribet juga ya, lumayan tricky. Saya mau buat data besaran lagi, ribet juga. 3 data besar lagi. Ini nama tadi, enter nama, misalnya namanya, kasih namanya Sarah. Terus menu, misalnya dia mau pesan mie Bangladesh. Jangan lupa di koma ya, ini kita koma dulu, koma lagi. Harga ya mie Bangladesh, terus toppingnya misalnya beef tambah 2000 jadi 20.000 aja. Tadi itu harga 20.000, ini gak usah dianu, koma, terus tambahan ukur awal, topping 2, terus keju, enter ukur awal, kotak. Oh iya, ini sama Andi ya, harusnya saya buat banyak. Buat banyak ya, sorry, malah buat 1 data aja lagi. Oke, kita buat data banyak tadi ya, jadi saya mau buat 2 nih, 2 lagi. Sorry, astagfirullah. Ini nama, Zahra, menunya ini tek-tek misalnya. Nah, misalnya dia mau topping keju, topping telur dengan level 3 sama es teh, dengan jadi total hasilnya 25.000, koma, topping lagi, tambahan ini tutup ke awal, enter topping, udah usah gitu ya, tadi topping tadi keju, koma, level tadi level berapa tadi, level 2 level 3 lagi. Nah, terus ini minuman, ukur awal, terus tadi minumannya misalnya ice kan, ice, kedua baru teh,
sini tinggal enter awal koma, aduh titik lagi, malah kayak gini, koma, buat kurung lagi, data baru lagi, namanya eta misalnya, dengan menu mie goreng misalnya, lupa koma lagi saya, jangan lupa komanya teman-teman, ini fatal soalnya kalau lupa koma. Terus harga misalnya mie goreng komplit dengan tambahan ST, harga jadi totalnya 25 lagi, koma, terus tambahan 2 buat bumbu awal, enter, topping komplit, koma, enter, minuman bumbu awal, enter, ice, teh, bumbu awal, kotak, udah selesai. Nah inilah sebuah data struktur. Nah bagaimana sih data struktur, maksudnya bagaimana sih? Nah dia menunjukkan data struktur dan nama struktur punya saya pernah menampilkan dulu DB pesanan file ini. Nah di punya saya ini ada 10 menu 10 data. Nah punya saya itu data struktur seperti ini. Data strukturnya tadi isi datanya itu sama semua, tidak ada yang berbeda. Nah jika ada data yang berbeda, misalnya di luar konteks tuh kayak gini, kayak ID-nya sendiri, terus di sini kan yang data struktur itu ada harga, menu. Nah di sini ada tambahan nih, ada data tambahan, ini data tambahan, maka ini sudah terbilang tidak struktur karena sudah datanya teracak, berbeda, sudah tidak sama ya, begitulah. Jadi ini data struktur saya, ini data non terstruktur saya dari semua data ini. Selanjutnya yaitu menampilkan secara keseluruhan sebuah dokumen, data dokumen. Ya ini sudah termasuk ya, yaitu DP pesanan file. Ini kita menampilkan semua data yang buat data dokumen kita pada collection. Lalu soal nomor 5 yaitu menampilkan sebuah dokumen berdasarkan salah satu bidang, salah satu pilihan aja, yaitu dengan cara DB file, buka kurung awal, misalnya apa ya, misalnya kita mau cari data menunya tuh mie Bangladesh misalnya, kita klik aja menu 2 mie Bangladesh, jangan lupa tutup kurung awal. Nah ini menampilkan Dita di Bangladesh sama Sarah di Bangladesh. Misalnya kita mau cari misalnya tambahan di level 2 nih. Nah kita klik aja
dari sebuah, kita mau cek level 2, kita klik aja dari tambahan, dari data besar tambahan titik level 2. Tadi itu level 2, enter. Level 2, level 3, level 3 deh. Hah? Oh, ini lupa. Nah, sorry guys. Nah, ini jadi kita menemukan sebuah data tambahan level 3. Tadi saya lupa petik 2 di atas ya, mau. Nah, ini level 2. Level 3 maksudnya, dari Sasa dan Zahra. Yaitu dari soal nomor 5 saja, yaitu mengedit salah satu dokumen. Nah, untuk mengedit salah satu dokumen, misalnya ada data saya yang tadi tuh ada yang salah, misalnya di bagian harga. Saya coba find dulu. Mana tadi? Yang di bagian juita ini soalnya 10.000. Jadi perkiraan saya salah, soalnya 10.000 malah jadi 12. Dengan cara gantinya yaitu DB collection pesanan, terus update one. Nah, kalau mau ngedit banyak tinggal update menu. Nah, kalau sini saya mau ngedit satu aja, kalau banyak kan tinggal main di sini. Nah, kalau saya mau satu aja, one. Terus buka kurung, misalnya ya apa ya, jadi itu harganya salah ya, harga yang belum harga tadi, harga lupa kurung awal lagi, buka kurung awal, harga yang tadi 15.000. Ini 10.000 ya, 15.000 ya, saya coba 15.000 kurung awal, koma, kurung, terus dolar set set titik 2, kurung awal, harga harga 15. Aduh, salah lagi. Ini 12. Setting jadi harga 10.000. Nah, gini. Terus kita tinggal untuk kurung. Kita kurung apa lagi? Oh ya, bentar. Nah, selesai. Jadi kita coba cek tadi find. Nah, berubah kan, jadi 10.000. Sini tadi saya lupa tuh kurung yang buat harga. Tadi ini buat kurung harga, buat tutup harga set. Jadi update 1 bisa, tadi kan harga 12.000 nih, saya ada salah, jadi saya ubah jadi 10.000. Bisa juga sih jadi update money. Masa cukup segini aja sih. Nah, itu aja. Setelah itu yaitu menghitung jumlah dokumen dalam collection. Nah, ini kita mencoba seluruh jumlah dokumen collection dengan cara ketik db pesanan count dokumen, titik
found dokumen. Nah, ini menampilkan nih total semua data yang saya buat itu 10. Berarti sesuai ya, tadi saya bilang 10. Jadi ya, ini menampilkan seluruh data dokumen collection dalam collection. Jadi begitu saja ya dalam tugas video basis data saya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video pembuatan saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.